Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman praktikan PPTI 1. Di video ini, kami dari POSI akan memberikan beberapa penjelasan terkait running praktikum produk assembly, mulai dari proses assembly sampai beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan selama proses assembly. Tapi perlu dicatat, ini bukan video tutorial ya. Untuk detail cara assembly menggunakan Autodesk Inventor bisa dipelajari secara mandiri ya teman-teman. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Sebelum mulai assembly, pastikan part yang dibutuhkan sudah lengkap ya. Mulai dari part utama seperti rangka sandaran dan union jack. Dan juga part penunjang seperti square end cap, round end cap, dan masih banyak lagi. Kalau sudah lengkap, kita lanjut aja ke bagian assembly-nya. Teman-teman bisa mulai aja assembly dari part-part yang menjadi rangka utama dari kursi PPTI ini, kayak misalnya rangka sandaran dan juga union jack. Ketika teman-teman mau mengassembly union jack dan rangka sandaran, perlu diperhatikan nih posisi lubangnya ya teman-teman, karena lubang ini nantinya bakal ditembus oleh baut untuk dikencangkan supaya union jack ini bisa tertempel dengan baik dengan rangka sandaran. Kalau udah sama kayak tadi rangka sandaran sama union jack ini nanti juga bakal di assembly dengan kaki bagian depan. Nah, ketika mengassembly dua part ini juga perlu diperhatikan nih posisi lubangnya sama kayak rangka sandaran tadi. Dan jangan lupa untuk ngeletakin round connector di antara rangka sandaran dan juga kaki, karena gunanya part ini untuk menghubungkan antara rangka sandaran dan juga kaki bagian depan. Lanjut ke bagian belakangnya, di sini ada rangka H yang menyatu dengan rangka sandaran. Nah, kedua part ini digabungkan dengan baut juga nantinya melalui lubang yang ada di kedua part ini. Setelah kita tadi udah masang bagian kaki dan juga rangka H, kita bisa lanjut pasang si besi L nih kanan dan juga kiri. Posisi lubangnya juga perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai lubang ini offset atau tidak sesuai dengan lubang yang berhadapan dengan si besi L ini. Setelah rangka utamanya jadi, teman-teman bisa lanjut ke part-part tambahan kayak misalnya baut hex. Nah, baut hex ini teman-teman akan taruh di bagian bawah union jack dan tepat di tengahnya. Kalau udah, teman-teman bisa lanjut pasang lengan mejanya ke bagian baut hex ya. Nah, di sini perlu dicatat bahwa lengan meja ini perlu digabungkan dengan baut hex dengan menggunakan join yang tipenya adalah silindrikal atau rotasional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, yang penting part ini nantinya bisa berputar tapi dengan batas tertentu sehingga tidak menabrak bagian kaki depan di kedua sisi ini ya teman-teman. Karena kita tadi udah masang lengan meja, berarti kita bisa lanjut aja ke mejanya. Tapi sebelumnya kita perlu pasang meja ini dengan plat meja. Nah, plat meja ini nanti bisa membuat si meja bisa berputar 360 derajat. Nah, untuk menjoinkan dua part ini, teman-teman juga harus menyesuaikan lubang yang ada di plat meja dengan meja ya teman-teman. Jangan sampai meleset. Setelah kita tadi udah satuin mejanya dengan plat meja, berarti kita bisa langsung aja joinkan atau gabungkan dengan lengan meja nih. Nah, tapi perlu dicatat, tadi sebelumnya sudah dikatakan juga bahwa meja ini bisa berputar 360 derajat. Nah, karena bisa berputar 360 derajat, tipe join yang digabungkan dengan lengan meja dan juga plat meja itu harus yang rotasional ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi penggunaan tipe join ketika melakukan proses assembly. Selanjutnya bisa kita lanjut dengan dudukan sandaran, tutup sandaran, dan juga rak ya teman-teman. Nah, masangnya juga gampang, sesuai aja dengan lubang yang ada di part-part yang langsung bertempelan dengan part tersebut. Misalnya dudukan harus disesuaikan dengan lubang yang ada di union jack ini. Jadi nantinya bisa ditembus oleh baut. Begitu juga rak, jangan lupa ini juga harus disesuaikan dengan besi L ya teman-teman. Selanjutnya ada sandaran dan tutup sandaran. Nah, tutup sandaran ini lubangnya memang ada dua saja ya teman-teman. Beda sama rangka sandaran dan sandarannya itu sendiri.
Untuk lubang yang ada di tengah ini juga perlu disamakan dengan yang ada di tengah-tengah rangka sandaran dan juga sandaran ya teman-teman. Nah sedangkan untuk 5 lubang lainnya yang ada di sandaran dan rangka sandaran itu juga dikencangkan sama baut tapi tidak menyatu dengan tutup sandaran teman-teman. Kemudian jangan lupa bagian bawah kursi perlu diberikan square end cap dan juga round end cap, dimana round end cap ini diletakkan dengan kaki sedangkan square end cap diletakkan dengan rangka H teman-teman. Yang terakhir, setelah kalian berhasil menyatukan semua part tadi, teman-teman bisa lengkapi semua lubang yang ada di kursi ini dengan baut. Dan untuk bautnya sendiri bisa disesuaikan dengan radius lubangnya itu sendiri. Dan inilah hasil akhir dari desain kursi praktikum perancangan teknik industri 1. Sekian penjelasan kami terkait assembly kursi PPTI 1. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kami dari Posi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.